Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai Rencana Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT DDM. Mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nurul Amalia, Sarjana Pertanian Magister Sains, dan dengan anggota kelompok Saroni dengan NIM D1A 020088, Fitra Andito dengan NIM D1A 020089, Prasetyo dengan NIM D1A 020092, dan terakhir Elvia Febrina Hakma dengan NIM D1A 020219. Baiklah, pada teman-teman semua, selamat menyaksikan. Baiklah, pada pembahasan bab pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Rencana Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT DDM. Jadi, latar belakangnya yaitu perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu masyarakat. Dan perkebunan kelapa sawit ini juga merupakan alternatif bagi masyarakat dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan dasar kemampuan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit juga terbukti dapat bertahan dalam kondisi krisis ekonomi Indonesia dalam akhir dekade lalu, dan sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kemudian tujuan utama setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri adalah terselenggaranya kegiatan produksi dengan baik dan lancar. Untuk mencapai hal tersebut, sangat diperlukan adanya peranan manajemen dalam sistem pelaksanaan dan sistem produksi agar tercapainya tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian anggaran produksi merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, kemudian jumlah atau kuantitas, dan waktu atau kapan produksinya akan dilakukan. Dengan demikian, agar proses produksi dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka perlu disusun anggaran produksi yang baik pula sebagai alat ukur dan pengendalian proses produksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. PT DDM Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di daerah Mendalo, di mana perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang hasil akhirnya berupa minyak kelapa sawit atau biasa disebut dengan CPO atau crude palm oil, dan inti sawit atau PK atau palm kernel. Kemudian PT DDM Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas areal perkebunan yaitu 3.000 hektar. Dan untuk mengelola hasil perkebunan tersebut, perusahaan mendirikan pabrik untuk pengolahan minyak kelapa sawit yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit yang proses pengelolaannya berlangsung cukup panjang, dimulai dari pengangkutan bahan baku atau TBS dari tempat pengumpulan bahan baku. Ini tidak tahan lama dan memerlukan pengelolaan dengan segera atau dengan cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan rencana kerja perkebunan kelapa sawit PT DDM yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi. Adapun tujuan rencana kerja perkebunan kelapa sawit PT DDM yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi sebagai berikut. Pertama, memahami dan mempelajari aspek manajemen yang ada pada PT DDM di Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian yang kedua, dapat menyusun rencana kerja tahun 2021 yang meliputi rencana produksi untuk lokasi perkebunan
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk menambah pemahaman dalam penyusunan rencana kerja PT DDM yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu visi dan misi perkebunan kelapa sawit PT DDM yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi. Jadi Direksi PT DDM yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi telah menetapkan visi dan misi perusahaan yang merupakan arah tujuan perusahaan dalam jangka panjang yang hendak dicapai pada masa mendatang. Visi PT DDM Mendalo, Muaro Jambi yaitu sebagai berikut: menjadikan perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang produktif, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global. Kemudian, misi PT DDM yang terletak di daerah Mendalo, Muaro Jambi yaitu sebagai berikut. Pertama, mampu mengelola perusahaan agroindustri kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Kemudian yang kedua, mampu membangun budidaya disiplin dan sumber daya manusia pembelajar untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi. Selanjutnya yang ketiga, dapat memiliki kekuatan seperti perusahaan multinasional namun dengan kelincahan seperti sebuah perusahaan kecil. Dan yang terakhir, dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. Secara konsisten dapat memberikan keuntungan di atas standar pasar atas dana pemegang saham. Dan agar seluruh karyawan memahami visi dan misi perusahaan, manajemen puncak senantiasa mengkomunikasikan dengan sarana yang tepat untuk memastikan efektivitas pencapaiannya. Baiklah, saya Fitra Anggito. Saya akan menjelaskan gambaran produk perkebunan kelapa sawit PT DDM. Pada gambar ini ialah turunan produk yang akan kami produksi dari perusahaan kami, di mana kelapa sawit mulai dari buah, pelepah, batang, dan limbahnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Khusus berkaitan dengan limbah yang dihasilkan dari hasil pengolahan perkebunan kelapa sawit, diperlukan penanganan dan pemanfaatan kembali produk hasil samping yang dihasilkan agar tidak menjadi beban lingkungan. Saat ini biomasa kelapa sawit seperti pelepah, batang, cangkang, tandan kosong kelapa sawit sudah dimanfaatkan, namun pemanfaatannya belum optimal. Maka perusahaan akan memanfaatkan limbah-limbah tersebut dari perkebunan ini. Selanjutnya, rencana usaha menggunakan rumus 5W1H. Perkebunan kelapa sawit PT DDM akan menyusun rencana kerja pada tahun 2021 yang meliputi rencana produksi untuk lokasi di perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Tindakan apa yang harus dilakukan dalam menyusun rencana kerja perkebunan kelapa sawit PT DDM? Perencanaan produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen perusahaan. Dengan melakukan perencanaan yang tepat pada proses produksi, maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan kurang mampu melakukan perencanaan produksi dengan baik, maka akan menimbulkan suatu keterlambatan suplai dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi tinggi. Perencanaan produksi pada dasarnya berkaitan dengan kapasitas produksi, sumber daya yang tersedia, mulai dari hal material, peralatan pendukung, dan lain sebagainya. Di mana dalam melakukan perencanaan produksi, sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil analisa dari permintaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Hal itu menghindari terjadinya kesenjangan antara produk yang diminta
di pasar dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan, sehingga perlu melakukan tindakan untuk mensinkronisasi antara perencanaan produksi dengan rencana penjualan yang berdasarkan marketing cash. Selanjutnya, B. Apa sebabnya tindakan tersebut dilakukan? Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menentukan arah awal dari yang harus dilakukan di masa mendatang. Apa yang harus dilakukan, seberapa banyak melakukannya, dan kapan harus melakukannya. Karena perencanaan ini berkaitan dengan masa mendatang, maka perencanaan disusun atas dasar perkiraan yang dibuat berdasarkan data masa lalu dengan beberapa asumsi. Perlu adanya perencanaan produksi dalam suatu perusahaan, yaitu 1. Sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi, yaitu sebagai referensi perencanaan yang lebih rinci dari rencana agregat menjadi item dalam jadwal induk produksi. 2. Sebagai masukan rencana sumber daya, sehingga perencanaan sumber daya dapat dikembangkan untuk mendukung perencanaan produksi. 3. Meredam stabilisasi produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. Itulah yang dari saya. Akan dilanjutkan pada saudara saya Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saroni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Fitra Andito. Saya akan menjelaskan pada bagian C, yaitu di mana tindakan tersebut dilakukan atau where. Tindakan tersebut dilakukan di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT DDM yang berlokasikan di Desa Mendalu Darat, tepatnya di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan kurang lebih luas sekitar 3.000 hektar yang sudah termasuk instalasi pengolahan air, limbah, dan harus melakukan pengkajian atas lahan dengan melaksanakan survei detail guna mempelajari tata guna lahan yang ada di lokasi yang telah dipilih. Kondisi tata guna lahan ini akan mempengaruhi besarnya luas efektif lahan. Ketika ternyata di lokasi tersebut banyak terdapat pemukiman penduduk dan pertanian masyarakat yang tidak mungkin digunakan untuk pengembangan perkebunan. Selanjutnya yaitu pada bagian D, kapan tindakan tersebut dilakukan atau when. Proses menyusun rencana kerja dalam organisasi sebaiknya dilakukan setelah perencanaan di tingkat kelompok atau sasaran selesai dilakukan. Perencanaan yang dilakukan dalam organisasi sifatnya adalah mendukung program-program yang dilakukan di lapangan. Misalnya beberapa staf yang diperlukan, beberapa besar biaya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, jenis keahlian apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. Rencana kerja organisasi akan lebih mengembangkan hal-hal tersebut di atas untuk memenuhi kebutuhan program yang akan dilakukan. Jadi, dalam pelaksanaan fungsi manajemen, khususnya perencanaan, merupakan tahap yang sangat menentukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan adanya kesuksesan. Pengorganisasian menurut Hasibuan tahun 1984. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan bagi-bagian pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan, pengarahan dan memotivasi orang-orang untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan pemanenan tandan buah segar agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan adalah salah satu kegiatan yang berupa penilaian, koreksi, dan juga evaluasi, sehingga apa yang telah dilakukan oleh bawahan dapat diarahkan sesuai dengan instruksi dan norma-norma kerja yang telah ditentukan, sehingga dapat dilakukan dengan benar agar tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula.
Fungsi pengawasan ini dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadinya penyelewengan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan oleh individu, sistem, ataupun juga kelompok. Pengawasan lebih menentukan pada bagaimana suatu sistem dapat berjalan dengan semestinya. Baiklah, saya Elvia Febrina akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu kita membahas yang siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Sering terjadi bias pemahaman mengenai perencanaan SDM di dalam sebuah organisasi. Banyak organisasi melakukan perencanaan SDM hanya sebatas pada pemenuhan personel jangka pendek saja, berdasarkan standar kebutuhan setiap departemen atau divisi. Padahal, sebuah organisasi bisnis tentu saja menginginkan keberlangsungan organisasinya dalam jangka panjang. Nah, berangkat dari fenomena inilah dibutuhkan kesadaran dari setiap bagian organisasi, pimpinan puncak organisasi, manajer tingkat menengah, manajer lini, departemen SDM, departemen produksi, pemasaran, dan lain sebagainya, agar punya keterlibatan yang besar terhadap aktivitas perencanaan SDM. Tentu saja tetap pimpinan puncaklah yang memiliki andil terbesar dalam perencanaan jangka panjang SDM, karena aktivitas ini akan berkaitan dengan strategi bisnis organisasi. Dengan adanya semangat dan visi yang jelas akan dibawa kemana organisasi tersebut, membantu level manajerial di bawahnya untuk membuat perencanaan teknis yang jelas pula terkait dengan kebutuhan SDM mereka. Hal ini diharapkan akan meminimalkan aktivitas yang condong hanya sebatas pada pemenuhan personel saja. Dengan perencanaan SDM yang jelas, akan berimbas pada perencanaan pengembangan manusia yang jelas pula. Tentu saja hal ini akan melibatkan proses yang cukup panjang, karena secara tidak langsung, organisasi bisnis memiliki komitmen untuk berkembang bersama manusia yang mereka miliki. Yang F, bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut? Yaitu dengan memperhatikan biaya produksi. Pengeluaran biaya untuk biaya produksi merupakan biaya terbesar dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu, harus dilakukan pengawasan terhadap biaya produksi. Pengawasan biaya produksi dilakukan dengan berpedoman pada anggaran biaya produksi yang telah disusun. Anggaran biaya produksi tersebut dibandingkan dengan realisasi biaya produksi tahun berjalan. Melalui perbandingan ini dapat diketahui ada tidaknya penyimpangan sehingga dapat dilakukan usaha untuk memperbaikinya. Apabila penyimpangan tersebut merugikan karena dapat mengurangi pendapatan perusahaan PT DDM, perusahaan yang menjalankan usaha agribisnis di bidang perkebunan, kelapa sawit, serta menghasilkan produk minyak sawit yang berkualitas tinggi untuk mendorong kinerja perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai materi Rencana Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT DDM. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.